Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Clara dengan NPM 181000307 Fakultas Hukum Universitas Pasundan dari kelas C Perbandingan Hukum Perdata. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian perbandingan hukum perdata, manfaat perbandingan hukum perdata, fungsi perbandingan hukum perdata, metode perbandingan hukum perdata, kemudian ruang lingkup perbandingan hukum perdata, dan juga perbedaan common law system dan civil law system. Di sini saya membandingkan 3 buku. Buku yang pertama adalah dari buku Dr. H. Salim HS SHMS dengan Erli Septiana Nurbani SHLLM. Buku yang kedua yaitu Dr. Sunarjati Hartono SH, dan buku yang terakhir adalah Dr. Beni Ahmad Saibani SMSI dengan Dewi Mayaningsi SHMH dan Ayuwati SSG. Pembahasan yang pertama, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian perbandingan hukum perdata menurut buku Salim. Perbandingan hukum perdata atau disebut juga dengan comparison of civil law system merupakan metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan bersamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemudian, pengertian perbandingan hukum perdata menurut buku Beni. Secara spesifik dalam berbagai literatur, pengertian perbandingan hukum perdata tidak disebutkan secara khusus. Literatur nasional maupun literatur internasional tidak memberikan pengertian khusus terhadap perbandingan hukum perdata. Dan yang terakhir adalah pengertian perbandingan hukum perdata menurut buku Sunarjati. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum di masa yang lampau dengan sifat atau corak lembaga hukum yang sama di masa yang sekarang. Lanjut ke pembahasan manfaat perbandingan hukum perdata menurut buku Salim, yaitu ada 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan kegunaan, faedah, atau keuntungan yang berkaitan atau berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya teori hukum perdata. Sedangkan manfaat praktis merupakan kegunaan, faedah, atau keuntungan yang berkaitan dengan praktik. Praktik itu pelaksanaan secara nyata teori-teori yang ada. Sedangkan manfaat perbandingan menurut buku Beni juga ada 2, sama halnya dengan buku Salim, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis yaitu kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata tersebut. Yang kedua, kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Dan yang terakhir, menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Sedangkan manfaat praktisnya ada 2. Yang pertama, penting dalam kerangka penyusunan rancangan kitab undang-undang hukum perdata nasional. Hal ini disebabkan hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda. Perbedaan perdata dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan rancangan KUH Perdata secara nasional. Dan yang kedua, penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dalam putusan. Sedangkan fungsi perbandingan hukum perdata menurut buku Dr. H. Salim HS SHMS, yaitu Peter de Kras, menyajikan secara sistematis tentang fungsi dan tujuan hukum komparatif. Ia mengemukakan 5 fungsi dan tujuan hukum komparatif yang meliputi: pertama, hukum komparatif sebagai disiplin akademis; yang kedua, hukum komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum; yang ketiga, hukum komparatif sebagai perangkat konstruksi; yang keempat, hukum komparatif sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum; dan yang kelima, hukum komparatif sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum. Kemudian, fungsi perbandingan hukum perdata dari buku Sunarjati Hartono SH.
Ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. Bagi dunia pengembangan ilmu hukum, metode penelitian perbandingan hukum sangat bermanfaat. Oleh karena itu, metode ini akan menunjukkan kepada orang yang menggunakannya bahwa sistem-sistem hukum yang berada tidak hanya menunjukkan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta peranata-peranata hukum yang berbeda. Akan tetapi, hal mana seringkali mengejutkan adalah bahwa seringkali dua sistem hukum yang sama sekali tidak menunjukkan hubungan atau pertemuan historis bagaimanapun juga masih dapat memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep-konsep hukum atau asas-asas hukumnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi perbandingan hukum lagi praktek dan pembinaan hukum. Tanpa bahwa di samping manfaat yang besar bagi bidang teori, basic research dan pendidikan perbandingan hukum juga sangat bermanfaat bagi praktek, khususnya bagi apply research dan pembentukan hukum baru, baik oleh lembaga legislatif tetapi juga oleh para hakim dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, lembaga eksekutif, dan bahkan bagi para pengacara dalam rangka membela suatu perkara, atau konsultan dan notaris apabila mendampingi kliennya dalam pembuatan suatu kontrak. Lanjut ke pembahasan ruang lingkup perbandingan hukum perdata dari buku Dr. Beni Ahmad Saibani, MSI. Dalam perbandingan hukum perdata terdapat ruang lingkup yang menjadi kajiannya, yaitu yang pertama, pengertian dasar mengenai perbandingan hukum perdata yang mencakup dari segala segi perbandingan hukum perdata. Yang kedua, perbandingan hukum perdata hanya membanding-bandingkan sistem hukum berbagai negara. Misalnya, membandingkan antara sistem hukum Eropa kontinental dengan hukum Anglo-Saxon atau sistem hukum Inggris. Yang ketiga, membandingkan hukum perdata secara khusus, hanya membanding-bandingkan lembaga hukum negara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, lembaga hukum perkawinan di negara Inggris dengan lembaga perkawinan Jerman. Contoh lainnya yaitu perkawinan adat Bali dengan perkawinan adat Sunda. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara suatu negara, dan yang kedua adalah kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang mencakup bidang keperdataan yang bersifat privat antar golongan yang membidangi kepentingan pribadi yang dilindungi oleh lembaga negara dalam suatu pemerintahan dengan sistem hukumnya. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, khususnya sistem hukum perdata. Lanjut ke metode perbandingan hukum perdata dari bukunya Dr. Beni Ahmad Saibani. Pada umumnya, memang terdapat dua paham tentang perbandingan hukum ini. Ada yang menganggapnya sebagai suatu metode penelitian belaka. Di samping itu, perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Oleh karena melalui dan dengan menggunakan metode pendidikan perbandingan hukum, kita lebih mudah menjelaskan kepada para mahasiswa. Dengan demikian, maka perbandingan hukum sekaligus merupakan metode penelitian dan disiplin hukum. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan hukum yang cukup ampuh dalam masa pembangunan dan berencana ini, terutama untuk secepat mungkin dapat memenuhi ledakan kebutuhan masyarakat dan agar supaya hukum nasional kita benar-benar menjadi sarana pembangun menuju keadilan masyarakat. Lanjut ke pembahasan perbedaan sistem Anglo-Saxon atau Common Law dengan Eropa kontinental atau Civil Law dari buku Dr. Hasalim HS, SHMS. Ada 4 hal yang menjadi fokus kajian Kaslav Frejovic dalam menganalisis perbedaan antara civil law dengan common law. Keempat hal itu meliputi perbedaan dari yang pertama, sumber hukumnya, yang kedua adalah metode berpikirnya, yang ketiga adalah tugas pengadilan, dan yang keempat ada kekuatan mengikat putusan. Jadi, dalam civil law, sumber hukum yang utama yaitu kode atau undang-undang. Pengadilan hanya menerapkan kode dan undang-undang tersebut, dan kasus hukum merupakan sumber hukum sekunder. Civil law dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan, di mana legislator berperan membuat undang-undang, sedangkan pengadilan menetapkan hukum. Sumber hukum yang utama dalam common law yaitu hukum yang diciptakan oleh pengadilan.
Lanjut ke materi perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dengan Indonesia dari bukunya Dr. Hasalim HS SHMS. Berakhirnya kontrak yang berbeda dalam hukum Amerika meliputi ada 12. Yang pertama, complete performance, yang kedua, substitute contract, yang ketiga, accord and satisfaction, yang keempat, an account state, yang kelima, avoidance of that is unavoidable contract, yang keenam, illegality, yang ketujuh, bankruptcy, yang kedelapan, rejection of proper tender, yang ke-9 occurrence of a condition subsequent, yang ke-10 breach by the other party, yang ke-11 impracticability and frustration of purpose, yang ke-12 failure of consideration. Lanjut ke perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris dengan Indonesia menurut buku Dr. Hasalim HS SHMS. Hal-hal yang berbeda dalam hukum Inggris itu meliputi yang pertama, discharging by agreement, yang kedua, discharging by frustration, dan yang terakhir adalah discharging by breach. Discharging by agreement yaitu berakhirnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di mana kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengakhiri kontrak yang telah dibuatnya. Sedangkan discharge by breach merupakan cara berakhirnya perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak di mana salah satu pihak mengakhiri kontrak tersebut karena salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya. Dan yang terakhir adalah discharge by frustration merupakan cara berakhirnya perjanjian di mana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya karena adanya kejadian yang berada di luar dirinya. Berikutnya materi tentang perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dengan Inggris dari bukunya Dr. Hasalim HS SHMS. Perbedaan berakhirnya kontrak antara hukum Amerika dengan hukum Inggris cukup banyak. Yang berbeda berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika. Yang pertama adalah rescission of the contract, yang kedua substitute contract, yang ketiga accord and satisfaction, yang keempat novation, yang kelima an account state, yang keenam avoidance of that is unavoidable contract, yang ketujuh illegality, yang kedelapan rejection of proper tender, yang kesembilan occurrence of a condition subsequent, yang ke-10 failure of consideration. Kemudian ada materi tentang perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dengan Rusia dari bukunya Dr. Hasalim juga. Jadi yang berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika sama seperti pembahasan yang tadi, sedangkan yang membedakan dengan Rusia itu yang pertama the official in the session of the claim, kemudian merger, lalu termination of the obligation, breach of the impossibility to discharge, lalu ada termination of the obligation of the grounds of an act issued by the state body, kemudian termination of the obligation with the citizen's debt, dan yang terakhir adalah termination of the obligation with the liquidation of the legal entity. Dan materi yang terakhir adalah tentang perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris dengan Rusia, masih dari buku Salim juga, yaitu perbedaan berakhirnya kontrak antara hukum Inggris dengan hukum Rusia cukup banyak. Yang berbeda berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris itu yang ada 3. Pertama, discharging by agreement, yang kedua discharging by frustration, dan yang terakhir adalah discharging by breach. Sedangkan yang berbeda berakhirnya kontrak dalam hukum Rusia itu yang tadi ada accord and satisfaction, kemudian ada the offset in the cessation of the claim, lalu ada merger, lalu ada termination of the obligation because of the impossibility to discharge, kemudian ada termination of the obligation of the grounds of an act issued by the state body, lalu ada termination of the obligation with the citizen's debt, dan yang terakhir adalah termination of the obligation with the liquidation of the legal entity.
Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.